Halo bowlers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Kali ini kita akan membahas Nike Kyrie 9 dan juga Nike Zoom GT Cut 2. Sepatu ini adalah sepatu-sepatu yang rilis di Indonesia dan juga sepatu yang sangat menarik. Bahkan Zoom GT Cut adalah sepatu yang bisa dibilang cukup langka di Indonesia. Di awal dia rilis, mungkin orang tidak mengira itu akan menjadi sepatu yang menjadi buruan kolektor. Dan Nike Kyrie merupakan salah satu sepatu basket di semua komunitas. Semua orang suka menggunakan Nike Kyrie. Dan di seri ke-9 ini banyak pembaruannya. Lantas buat Anda yang menyaksikan video ini sampai habis, Anda berkesempatan untuk mendapatkan kaos kaki Headsys dari Leica. Ini adalah kaos kaki Leica yang berwarna hitam dan juga berwarna putih. Nah, buat yang ingin mendapatkan kaos kaki ini, Anda bisa lihat rulesnya di deskripsi. Oke, langsung saja bahas Nike Kyrie 9. Nah, kita akan membahas Nike Kyrie 9 dulu. Sepatu yang bisa dibilang sejuta umat, semua orang di semua komunitas biasanya suka dengan Nike Kyrie. Biasanya karena traksinya sangat bagus, kunciannya juga oke, tidak masalah sepatunya tidak terlalu empuk, tapi karena kunciannya oke dan bisa digunakan di indoor maupun outdoor secara bersamaan, sepatu ini menjadi favorit. Sementara di model ke-9 ini kita mendapatkan bahan atas yang tembus pandang, bahan yang bisa dibilang cukup tipis dan sangat meyakinkan kami bahwa bobotnya akan jauh lebih ringan daripada Nike Kyrie 8. Sementara cushionnya di bagian belakang ini masih mengingatkan kami dengan seri sebelumnya. Mungkin juga menggunakan busa kuslon yang cukup lembut dan tidak membutuhkan waktu break-in. Sementara di bagian depan kami melihat ada tulisan Air Zoom Strobel. Tentu fungsinya akan menggantikan Zoom Turbo yang tidak terlalu berpengaruh. Dan di Air Zoom Strobel ini tentu akan menawarkan bouncy yang lebih baik. Jadi buat Anda yang suka lompat-lompatan, menggunakan Kyrie 9 ini tentu akan lebih nyaman. Sementara di bagian heel-nya kita melihat justru seperti KD Tray ya, yang bisa dibilang sepatu budget, tidak terlalu terlihat keren dan potongannya lebih pendek ketimbang Kyrie 8. Ini menimbulkan asumsi bahwa seperti apa nantinya Kyrie Low 6 karena sudah terlihat pendek sekali dari Nike Kyrie 9. Karena bisa dibilang Kyrie 8 itu memiliki versi pendek yaitu Kyrie Low 5 dengan potongan yang lebih pendek dan penerapan yang mirip. Kemudian dengan Kyrie 7 Anda akan menemukan Kyrie Low 4 dengan penerapan yang mirip namun potongan yang pendek. Namun kalau Kyrie 9 ini sudah pendek, jadi gimana nanti Kyrie Low 6 akan hadir? Lantas sebelumnya kita akan kasih tahu dulu 3 hal yang penting dan 3 hal yang gak penting kenapa Anda tidak mesti beli Kyrie 9. Oke, yang pertama, traksi sepatu ini selalu bagus dan di seri ke-9 ini menawarkan traksi yang bisa dibilang wah ini keren banget dan kayaknya tebal sekali, kemudian juga cukup oke untuk penggunaan di segala jenis lapangan. Kyrie selalu menawarkan traksi yang bisa dibilang mumpuni di semua jenis lapangan. Orang yang suka menggunakan satu sepatu di semua jenis lapangan tentu akan nyaman menggunakan Nike Kyrie 9. Dan jika Anda menggunakan Kyrie 9 ini sama saja seperti Kyrie 7, Kyrie 8, Anda bisa memakai satu sepatu tersebut untuk kegunaan tempur di semua jenis lapangan. Jadi yang pertama adalah keunggulan dari sektor traksi. Dan yang kedua, kenapa Anda harus membeli Nike Kyrie 9 ini adalah penerapan bantalan baru di depan yaitu Air Zoom Strobel. Dan kita sudah mencoba beberapa sepatu yang menggunakan Air Zoom Strobel seperti Nike KD. Itu menawarkan selain bouncy, itu juga menawarkan efek yang cukup menyenangkan. Jadi menggunakan sepatu tersebut tidak mudah pegal, kemudian redamannya cukup baik dan ada sedikit perasaan memantul. Jadi menyenangkan sekali menggunakan sepatu ini. Namun jika Anda menggunakannya di Nike Kyrie yang terkenal memiliki court feel yang bagus, ini akan memiliki sensasi yang berbeda. Dan tentunya ini adalah pengalaman baru karena ini untuk pertama kalinya ada Air Zoom Strobel di bagian depan untuk Nike Kyrie. Jadi pengalaman baru untuk cushion adalah alasan kenapa Anda harus membeli Nike Kyrie 9. Oke, yang ketiga adalah harga. Nike Kyrie 9 memiliki harga di bawah Nike LeBron, Nike KD karena memang posisi Nike Kyrie adalah di bawah sepatu-sepatu tersebut. Dan jika Anda membeli Nike Kyrie 9 di bawah harga retail ataupun di bawah 2 juta rupiah,
maka ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencoba salah satu sepatu basket Nike terbaik yang ada di pasaran. Dan jika demikian, kami sarankan untuk membeli di awal rilis karena sepatu ini bisa dibilang cukup fenomenal. Anda menggunakannya di lapangan ketika pertama kali, belum banyak yang punya, tentu akan menimbulkan pertanyaan kepada teman-teman Anda. Anda membeli di mana? Anda merasakan seperti apa? Itu akan sering ditanyakan oleh teman-teman Anda. Jadi pilihan menggunakan sepatu ini dalam kondisi awal rilis adalah pilihan yang paling bijak untuk mencoba Nike Kyrie 9. Selanjutnya kita akan membahas kenapa Anda nggak mesti beli Nike Kyrie 9. Oke, yang pertama adalah sepatu ini tidak tampil dengan bahan yang cukup berkualitas. Jadi jika harganya mencapai 2 juta rupiah, Anda mungkin dihadapkan dengan sepatu-sepatu pilihan menarik lainnya yang tentunya lebih berkualitas dalam hal penerapan bahan atas. Nike Kyrie 9 saja sudah menampilkan bahan yang cukup membingungkan karena bisa dibilang kok seri ke-9 ini malah seperti downgrade ya, seperti budget modelnya KD saya melihat, terutama di bagian pergelangan. Kemudian ini juga ada bahan-bahan tipis di bagian depan. Ini nggak Kyrie banget yang mementingkan support ketimbang tampilan yang keren. Jadi kalau Anda sudah oke dengan Kyrie 7, Anda udah oke dengan Kyrie 8, ini nggak mesti sih membeli Kyrie 9 karena bisa dibilang bahan atasnya tidak menghadirkan sesuatu yang lebih menarik. Mungkin saja ini akan lebih ringan, tapi tidak begitu dengan kunciannya. Oke, jadi kenapa Anda tidak mesti beli Nike Kyrie 9 di pertama? Saya bilang bahwa bahan atasnya tidak lebih baik dari penerapan di Kyrie 7 ataupun Kyrie 8. Oke, yang kedua kenapa Anda nggak mesti beli Kyrie 9 adalah ketika Kyrie 9 lahir, berarti ada Kyrie 8 dengan harga diskon yang cukup menarik. Kyrie 8 adalah sepatu yang bisa dibilang saya cukup berkesan karena sebelum-sebelumnya saya mencoba Nike Kyrie itu begitu membosankan, sepatu yang cukup keras untuk usia saya di atas 30 tahun itu begitu terasa tidak menyenangkan karena kusennya tidak empuk sama sekali. Dan di Kyrie 9 ini kita melihat memang terlihat bahannya itu ataupun karakter sepatunya terlihat lebih modern, lebih tipis dan juga kayaknya lebih ringan. Namun demikian kalau harga awalnya itu cukup mahal, maka tidak ada salahnya Anda melihat dulu barang-barang diskon seperti di Head Shoe Store yang sudah menawarkan Nike Kyrie 8 di bawah harga retail. Jadi sekiranya harganya berselisih 700.000 ataupun 600.000, Anda sebaiknya membeli Kyrie 8 dulu sebelum mencoba Nike Kyrie 9. Oke, selanjutnya adalah di sektor kuncian. Kami melihat bahwa potongan sepatu ini lebih pendek daripada Kyrie 7 ataupun Kyrie 8. Kita juga belum tahu sih, mungkin juga pada saat nanti rilis ternyata tingginya sama, tapi seperti bocoran pada postingan kami yang di headshoes.id, ini terlihat potongannya lebih pendek. Jadi buat Anda yang terbiasa menggunakan sepatu dengan potongan tinggi, Anda mungkin pebasket yang tidak biasa menggunakan sepatu pendek, Anda pebasket yang sudah lama sekali dan terbiasa menggunakan sepatu retro dengan potongan tingginya, dengan kekuatan yang bagus di bagian ankle, maka kayaknya Anda akan ragu menggunakan Nike Kyrie 9 ini. Jadi sektor kekuatan ataupun kuncian di bagian pergelangan adalah alasan kenapa Anda tidak mesti beli Nike Kyrie 9. Oke, bahasan kedua kita akan membahas Nike Air Zoom GT Cut 2. Nah, kenapa Anda harus beli sepatu ini? Karena yang pertama adalah Nike GT Cut adalah salah satu sepatu pendek yang bisa dibilang cukup menyenangkan, punya core feel yang bagus, punya kualitas bahan yang bisa dibilang high end, dan Anda yang mengeluarkan kocek lebih banyak untuk membeli GT Cut tidak akan kecewa karena sepatunya benar-benar nyaman. Nah, yang pertama, kenapa Anda mesti membeli GT Cut adalah sepatu ini begitu diburu kolektor, dan jika Anda
membeli di awal rilis, Anda mungkin sama seperti para konsumen yang kecewa kenapa tidak membeli GT Cut di awal rilis, karena disitulah Anda bisa membeli dengan harga retail. Karena sekarang ini bisa dibilang GT Cut adalah salah satu sepatu yang bisa digoreng. Harga jualnya jauh di atas harga retail. Dan pertama kali kami melihat bahwa sepatu itu banyak sekali harga retail dan kami bisa mencobanya dengan beberapa size. Namun setelah kami bisa bilang sepatu itu salah satu yang terbaik, kemudian reviewer luar juga mengatakan bahwa ini adalah jelmaan Kobe Bryant dan lain-lain, itu membuat harganya semakin tinggi. Jadi semoga saja Nike GT Cut 2 ini awalnya tidak diburu konsumen dan membuat Anda bisa mendapatkannya dengan harga retail. Itulah kesempatan Anda membeli Nike GT Cut 2. Oke, yang kedua adalah kami melihat bahwa bahan atas sepatu ini benar-benar modern. Ada bagian mesh, kemudian beberapa bagian rajutan yang tembus pandang. Ini menawarkan perasaan yang, wah, saya saja melihat bahannya ini sudah memastikan bahwa sepatu ini akan nyaman, tidak membutuhkan waktu break in. Dan bisa dibilang kalau Anda menggunakan sepatu ini, Anda mungkin adalah salah satu pemain yang mengandalkan kecepatan di lapangan. Karena bisa dibilang kalau sepatu ini adalah mirip sepatu lari dan tentunya akan sangat nyaman walaupun Anda pertama kali mencobanya dan langsung ingin digunakan bertanding. Bahan atasnya ini terlihat modern sekali. Jadi walaupun harganya cukup mahal, namun mendapatkan bahan yang modern seperti ini, Anda tentu akan puas. Jadi pilihan kenapa Anda mesti membeli sepatu ini adalah karena bahan atasnya begitu premium, begitu bagus, dan bisa dibilang ini adalah salah satu sepatu basket ringan yang mudah Anda temukan di pasar Indonesia. Oke, yang ketiga, ini sepatu menawarkan traksi yang bisa dibilang benar-benar agresif. Kita melihat, wah, ini kayaknya traksinya bisa digunakan di semua jenis lapangan. Sementara Anda yang membeli sepatu ini tentu tidak akan kesulitan memainkannya di semua kondisi lapangan. Mungkin Anda ingat GT Cut 1 itu kebanyakan menggunakan bahan traksi translusen yang tentunya tidak akan cocok digunakan di lapangan outdoor, terutama yang berdebu dan kotor, karena itu akan sulit sekali membersihkannya atau mudah sekali terkikis juga. Sementara untuk GT Cut 2 ini selain agresif, Anda melihat banyak sekali bintik-bintik seperti traksi ataupun ban mobil sport. Bisa dibilang ini salah satu sepatu basket yang traksinya paling ideal sih digunakan di semua jenis lapangan. Di bagian depannya ada gerigi yang cukup menonjol. Kemudian di belakangnya juga ada bintil-bintil yang terlihat tebal sekali. Kayaknya menawarkan umur pakai yang cukup panjang. Jadi kayaknya kalau Anda menggunakan sepatu ini, sekali-sekali Anda membeli sepatu mahal dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ini adalah best deal sekali. Oke, jadi pilihan menggunakan GT Cut 2 ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda yang membeli satu sepatu untuk digunakan di semua jenis lapangan. Karena bisa dibilang traksinya cukup agresif dan menawarkan umur pakai yang lama. Kemudian kita akan membahas kenapa Anda nggak mesti beli Nike GT Cut 2. Oke, yang pertama, GT Cut adalah sepatu yang bisa dibilang diburu kolektor karena yang pertama itu cukup memberikan kesan yang menarik sekali sehingga sekarang banyak sekali dijual di situs luar. Anda mungkin pemain di Indonesia ataupun reseller di Indonesia juga sudah melakukan hal tersebut. Barang tersebut dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan cuan yang maksimal. Maka dari itu kalau Anda membeli GT Cut 2 ini dengan harga resell, sepertinya Anda harus melihat dulu beberapa review seperti dari Head Shoes Indonesia ataupun reviewer luar yang terpercaya. Anda harus tahu dulu apakah ini meningkat performanya ataupun malah menurun. Jadi tidak akan kecewa ketika Anda membeli dengan harga di atas harga retail. Jadi membeli sepatu ini dengan harga resell bukanlah pilihan yang tepat jika Anda tidak tahu akan seperti apa performanya nanti. Nah, itulah mengapa tidak mesti beli Nike GT Cut 2. Oke, yang kedua adalah sepatu ini memiliki potongan yang pendek, kemudian bahan atasnya bisa dibilang tipis. Nah, buat Anda yang suka menggunakan sepatu retro dengan bahan kulit yang tebal, kemudian kuncian di pergelangan ankle-nya juga kaku sekali, maka ini bukan pilihan yang tepat. Ini adalah sepatu modern yang bisa dibilang tidak mementingkan
sepatu yang tinggi, tidak mementingkan bahan yang tebal di bagian pergelangan. Jadi mungkin Anda akan kagok ketika mencoba sepatu ini. Mungkin Anda tidak percaya diri karena terbiasa menggunakan sepatu-sepatu lama yang kaku, dan bahan atas sepatu ini juga sepertinya tidak seperti itu. Jadi kayaknya Anda harus berpikir panjang, perlu nggak sih membeli sepatu ini dengan harga yang mahal dan juga memiliki kuncian pergelangan yang tidak maksimal. Oke, jadi Anda yang suka menggunakan sepatu retro kayaknya nggak mesti beli Nike GT Cut 2. Oke, yang ketiga kita akan membahas kenapa Anda nggak mesti beli sepatu ini di awal peluncuran. Karena yang pertama, mungkin saja dari postingan kami saja sudah terlihat bahwa warna pertama tidak menarik sama sekali. Mungkin Anda perlu bersabar untuk mendapatkan warna-warna menarik lainnya. Bahkan mungkin Anda perlu mengeluarkan kocek lebih dalam untuk membeli secara pre-order dari luar negeri. Dan hal tersebut tentu akan menimbulkan effort berlebih. Sementara buat Anda yang main basketnya santai-santai saja, dan Anda juga jarang bermain basket, sepertinya tidak penting-penting banget membeli sepatu ini di awal perilisan. Kemudian dengan warna ataupun corak yang tidak menarik. Jadi kenapa Anda tidak mesti beli Zoom GT Cut 2? Karena di awal perilisan tentu akan hadir warna-warna yang biasa banget. Dan itu bukan sesuatu yang oke banget untuk Anda beli dengan harga yang cukup mahal. Oke, jadi demikianlah hasil first look kami terhadap Nike Kairos 9 dan Nike Air Zoom GT Cut 2. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.